Yang penting adalah kita tahu apa prioritas kita. Jadi memang ada banyak hal yang harus dikorbankan apabila kita ingin meraih impian kita. Jadi seperti memang kita menjadi harus lebih fokus ataupun ada beberapa saat kita harus begadang untuk menyelesaikan penelitian ataupun menyelesaikan kepenulisan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, jumpa lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu ataupun tokoh yang menginspirasi kita semua. Dengan saya Putu Nanda sebagai Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Nah, pada kesempatan kali ini tak bosan-bosannya kami mengundang tamu atau tokoh inspiratif, yaitu Kak Ayesa. Halo Kak Ayesa. Halo Putu. Pasti Sobat Jubel sekalian nggak asing lagi dengan Kak Ayesa. Kak Ayesa juga pernah ya Kak ya diundang ke episode sebelumnya. Iya benar. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sih sampai saat ini. Astaga. Kakak ini akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain Kak? Kalau untuk kesibukannya sendiri lebih ke mencari kegiatan-kegiatan yang positif, terus memberikan advokasi juga lewat media sosial tentang pendidikan dan perlindungan anak, dan juga sedang persiapan untuk masuk ke universitas. Berarti kakak juga aktif organisasi di perlindungan anak Kak ya? Iya benar. Nah, akhir-akhir ini Kak Ayesa menyumbangkan prestasi banyak sekali di Jubel Kak ya. Tak terhitung Kak Ayesa menyumbangkan informasi. Nah, Putu baca-baca Kak Ayesa sebagai delegasi Eko SOC Kak ya? Iya benar sekali Putu. Kalau boleh tahu Eko SOC itu apa ya Kak? Jadi kalau untuk Eco Youth Forum sendiri adalah forum tahunan yang diadakan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di United Nations Headquarters di New York. Jadi kalau untuk tahun ini sendiri temanya itu adalah bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari pandemi COVID-19 dari tahun 2019 hingga tahun 2022 lalu. Seperti yang kita tahu kan ada pandemi COVID-19 yang memang berdampak dalam segala aspek di kehidupan kita. Dalam rangka SDGs juga bukan Kak? Iya benar sekali. Jadi kakak sebagai delegasi dari berapa peserta Kak kalau boleh tahu? Jadi kalau untuk pesertanya sendiri memang tidak terbatas, namun yang diundang ke United Nations Headquarters secara langsung di New York ada 700 orang. 700 orang dari seluruh negara ya Kak ya? Iya benar. Oh, ini tahap seleksinya itu gimana sih Kak kemarin? Kok bisa jadi delegasi Kak? Kalau untuk tahap seleksinya sendiri ada diminta untuk mengirimkan esai, beberapa esai tentang bagaimana sih kontribusinya selama ini, apa saja organisasi yang diikuti, apa saja prestasinya, dan juga advokasinya tentang apa, dan di dalam hal tersebut dirangkum kemudian dikirimkan dan dipilih oleh United Nations-nya sendiri. Oh, ini Kak ngomong-ngomong soal esai, Putu nyinggung dikit Kak. Tips gimana sih Kak menulis esai? Ini Sobat Jubel juga penasaran ini, gimana menulis esai yang baik dan benar kalau menurut Kak Ayesa? Kalau menulis esai yang baik dan benar, kakak memang tidak bisa menjelaskannya secara terperinci. Namun yang jelas jangan takut untuk bertanya kepada orang yang memiliki pengalaman lebih di bidang tersebut. Terutama nih kalau di SMA Plus Negeri 17 Palembang ada ekskul Kirana dan juga ada guru yang kerap kali membimbing kakak dalam penelitian yakni Mem Widya Grantina. Bisa bertanya kepada guru, kepada kakak kelas, kepada teman yang sudah pernah melakukan ataupun membuat esai sendiri agar kita bisa menjadi lebih jelas, lebih tepat dan benar dalam melakukan. Oh, jadi tipsnya itu kita nggak perlu takut untuk bertanya intinya Kak ya? Benar sekali. Harus sering-sering bertanya ya Sobat. Nah, itu kapan ya Kak dilaksanakannya? Kalau untuk Eco Youth Forum akan dilaksanakan dari tanggal 25 April, 26 dan 27 April. PBB-nya langsung terjun Kak ya? Ya benar sekali, langsung di United Nations Headquarters yang ada di New York. Berarti kakak langsung terjun ke sana? Iya benar. Tips and triknya lulus itu Kak? Ada apa? Ada tes wawancara juga nggak Kak?
Kalau untuk tes wawancara memang tidak ada, namun kami beberapa kali mengadakan Zoom bersama-sama dengan dari United Nations desanya mengenai persiapan ke ECOSOC. Kami juga mengadakan forum di Spark Blue Community untuk mendiskusikan tentang bagaimana saja dan apa saja yang akan kita bahas di ECOSOC Youth Forum nantinya. Salah satu persyaratan yang terpenting untuk dipenuhi supaya kita ikut ke sana itu apa aja, Kak, kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri rasa bahwa persyaratan yang paling penting itu adalah pernah berkontribusi secara langsung dan memang memiliki program dan dampak yang benar sudah ada. Jadi nanti di esainya itu sendiri akan ditanyakan tentang apa sih program yang pernah kamu lakukan, dampak yang pernah kamu dapatkan, dan juga apakah berhubungan dengan ECOSOC Youth Forum ini sendiri. Kebetulan kontribusi yang pernah kakak lakukan apa saja, Kak? Kalau boleh diceritakan. Kalau untuk kontribusinya sendiri, tentunya selain melakukan advokasi di media sosial Instagram, kakak juga sering aktif di dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Kakak juga hingga saat ini sering menjadi volunteer di panti asuhan dan juga melakukan program-program ketika kakak menjadi ketua di organisasi tersebut yang berhubungan dengan anak-anak, dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Organisasi yang paling berkesan menurut kakak, yang sangat gitu dampaknya besar sampai saat ini? Untuk organisasi yang sangat berkesan, saya rasa mungkin Literasi Psikologi Indonesia. Jadi kakak pernah menjadi ambasador di Literasi Psikologi Indonesia dan memberikan advokasi tentang bagaimana sih pentingnya kesehatan mental bagi anak-anak Indonesia dan remaja-remaja di Indonesia, serta bagaimana sih cara agar kita tuh tidak takut untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita terlepas dari apapun yang kita rasakan, ketakutan yang kita rasakan, ataupun kondisi mental yang kita rasakan. Begitu. Jadi sebelumnya kakak mendapatkan informasi bahwasanya PBB akan menyelenggarakan acara tersebut di mana, Kak, ya? Kalau boleh tahu. Jadi kakak sendiri memang mengikuti dari akun sosial media di United Nation. Jadi kakak mengikuti akun United Nation baik dalam konsentrasi seperti UNICEF, UNESCO, dan lain-lain. Dan biasanya di akun-akun tersebut apabila akan ada pendaftaran, biasanya akan dibagikan di situ dan kita bisa mengikuti linknya untuk mendaftarkan. Jadi kakak ini memanfaatkan literasi digital, Kak, ya? Iya, benar sekali, Putu. Ngomong-ngomong literasi digital, Putu juga nge-scroll IG kan, Kak. Nah, itu Putu lihat kakak mendapatkan prestasi terbaru yang juara 2 itu tentang apa, Kak, ya? Kalau boleh tahu. Jadi untuk lomba tersebut adalah lomba penelitian yang dilakukan oleh kakak dan teman kakak atau rekan kakak, Kak Nafira. Nah, kami pada lomba penelitian tersebut yakni Indonesia Research Competition for Young Scientists. Ya, itu kami melakukan penelitian mengenai bagaimana cara memanfaatkan iron sand atau pasir besi untuk menjadi magnetit Fe3O4 yang dapat bermanfaat di various application atau di berbagai macam aplikasi. Nah, di aplikasi tersebut bisa kita manfaatkan untuk bidang biomedis, untuk menjadi sumber dari baterai lithium ion, ataupun untuk menjernihkan air limbah dan manfaat-manfaatan lainnya seperti manfaat industri begitu. Wah, sangat luar biasa, Kak, ya manfaat produknya. Nah, ngomong-ngomong, Kak, itu dapat idenya dari mana sih, Kak? Kok bisa secemerlang itu? Jadi kakak dan Kak Nafira sendiri melihat kalau di Kota Palembang sendiri kan terkenal nih dengan adanya Sungai Musi. Iya, Sungai Musi. Nah, di Sungai Musi ini sendiri memang di sekitaran itu banyak sekali terdapat kandungan pasir besi. Seperti memang di Pulau Sumatera, bukan hanya Palembang, namun seperti Kota Jambi dan lain-lain, memang ada banyak pasir besi. Nah, bagaimana sih cara kita memanfaatkan apa yang memang ada di daerah kita? Nah, dengan itu kami melakukan penelitian ini dengan metode kopresipitasi dan juga coating untuk mencegah aglomerasi pada pasir besi. Kemudian kami manfaatkan untuk berbagai macam kepentingan tersebut. Nah, begitu, Putu. Oh, jadi memanfaatkan lingkungan sekitar, Kak, ya, Iya, sebagai ide. sekali. Nah, jadi selain kita dapat dari jurnal-jurnal, kita juga dapat melihat masalah dari lingkungan yang ada. Nah, ngomong-ngomong, ini pasti ada sosok pembimbing, Kak, ya, dalam penelitian ini. Kalau boleh tahu siapa, Kak, sosok pembimbingnya?
Ya, jadi dalam International Research Competition for Young Scientists, kebetulan memang diikuti oleh 15 negara. Oh, 15 negara? Iya, jadi kami dibimbing oleh Mem Widya Grantina dalam hal bagaimana cara penulisan yang baik, penelitian yang baik, dan bagaimana cara presentasi yang benar. Nah, kami dibimbing langsung dan kemudian alhamdulillah kami mendapatkan juara 2 kemarin. Kapan itu Kak, kalau boleh tahu? Itu ada pada bulan Oktober kemarin tahun 2022. Jadi diikuti dari berbagai negara Kak ya? Iya, benar sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang negara Kak, Kakak ini juga sebagai alumni AFS ya Kak? Boleh dikatakan kapan itu Kakak mengikuti AFS? Jadi kakak kemarin mengikuti AFS Global STEM Accelerators. Jadi ini merupakan program yang khusus dalam bidang Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Itu ada pada hingga akhir tahun kemarin. Jadi programnya itu sekitar 12 minggu dan kami memiliki modul, ada 21 modul yang kami bahas setiap minggunya sekitar 2 kali. Kami bahas hal-hal tersebut tentang bagaimana sih cara memanfaatkan yang baik, dan kebetulan juga memang di dalam AFS Global STEM ini memang membahas tentang Sustainable Development Goals juga. Oh, berarti berkaitan langsung sama yang Eco SOC Kak ya? Benar oh, berarti sekali. sejalan. Iya. Itu Kakak berapa hari mengikuti AFS atau berapa bulan? Itu ada sekitar 12 minggu. Oh, 12 minggu. Iya, 12 minggu. Itu online atau langsung terjun ke negaranya Kak? Itu diadakannya online. Jadi kami dipisah menjadi per kelas begitu, dan setiap kelasnya itu tidak ada yang dari negara yang sama. Oh, jadi dari berbeda negara Kak benar. ya? Oh, jadi Kakak udah sempat kenalan ya Kak ya? Benar. Dari mana aja tuh Kakak kenalan negara-negara? Jadi ada yang dari Amerika, ada yang dari Mesir, ada yang dari Inggris, ada yang dari Haiti, dan negara-negara lainnya. Pokoknya memang sangat inklusif. Pengalaman itu apa yang Kakak dapatkan? Banyak sekali pengalaman yang kakak dapatkan. Salah satunya adalah bagaimana cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris, karena programnya memang harus dibutuhkan full berbahasa Inggris dengan peserta lainnya dan juga dengan guru yang mengajarkannya. Nah, itu dengan adanya pengalaman tersebut, kakak merasa bahwa kakak menjadi lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris. Dan juga dalam modul ini sendiri kan diterapkan bagaimana cara menerapkan Sustainable Development Goals yang baik. Dan kami di akhir program, kami disuruh untuk membuat capstone project atau penelitian secara langsung. Secara langsung penelitiannya? Iya, penelitiannya secara langsung. Kemudian kami submit videonya, dan apabila disukai oleh dari AFS tersebut, kami akan mendapatkan sertifikat dari organisasi tersebut. Mendapatkan sertifikat? Ya, kebetulan kemarin mereka kerjasamanya dengan University of Pennsylvania. Oh, langsung dengan universitas Kak ya? Iya, benar. Nah, ini Kak, itu gimana sih runtutan Kakak mengikuti AFS tersebut? Kalau untuk mengikuti AFS, kakak mendapatkan informasinya itu tentunya dari Bina Antar Budaya, chapter Palembang. Kemudian kakak mendaftarkan lewat websitenya. Jadi kalau tidak salah kemarin disuruh membuat sekitar 8 esai. Jadi tentang apa saja kontribusi kakak, prestasi kakak, dan apa yang kakak inginkan, apa yang kakak ingin manfaatkan dari program AFS ini apabila terpilih, begitu. Oh, jadi ini kita bicara lagi-lagi tentang esai Kak ya, berarti kita harus mahir dengan esai. Nah, tips untuk lulus AFS ini apakah ada wawancara juga atau tidak Kak? Kalau untuk wawancara tidak ada, namun memang penilaiannya berdasarkan esai-esai yang kita buat tadi dan juga profil yang kita buat. Nah, kalau untuk tips lolos sendiri sepertinya hampir sama saja dengan sama saja ya, dengan Rosok tadi, bahwa kita harus melakukan hal-hal yang memang ada secara langsung dampaknya, buktinya, dan kontribusinya. Dengan itu memang orang bisa menjadi lebih percaya dan kita dapat terpilih, begitu, Putu. Oh, trainingnya itu ada Kak atau enggak sebelum AFS dimulai itu? Mengenai apa ya? Mengenai sempat esai? pelatihan training sebelum diselenggarakan AFS dunia itu? Oh, enggak. Ini jadi kita langsung belajar bareng-bareng bersama-sama begitu. Tapi kalau untuk training esai menurut kakak sudah cukup sekali dalam ekskul Kirana dan juga program Bugam di SMA Plus Negeri 17 Palembang untuk belajar bagaimana cara pembuatan baik esai, penelitian, penulisan yang baik.
Gitu. Jadi sekolah juga sangat berkontribusi besar Kak Iya, ya. benar sekali Putu. Salah satunya yaitu ekskul terutamanya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, metode belajar Kakak ini gimana sih Kak sampai mendapatkan hal-hal tersebut, ikuti kegiatan ini itu. Kelasnya internasional lagi bukan main-main. Jadi kalau untuk cara membagi waktu dan juga cara belajar Kakak sendiri, yang penting adalah kita tahu apa prioritas kita. Jadi memang ada banyak hal yang harus dikorbankan apabila kita ingin meraih impian kita. Jadi seperti memang kita menjadi harus lebih fokus, ataupun ada beberapa saat kita harus begadang untuk menyelesaikan penelitian ataupun menyelesaikan kepenulisan tersebut. Tapi kalau untuk Kakak sendiri, tipsnya itu adalah apabila ada waktu luang, manfaatkan untuk belajar. Begitu. Karena memang Kakak lebih ke autodidak. Jadi autodidak, belajar sendiri Kak ya, mandiri. Iya, jadi kebetulan memang Kakak tidak les. Jadi Kakak lebih ke kalau ada waktu luang Kakak belajar, mengulangi pelajaran yang sebelumnya dibahas dari hari-hari sebelumnya, ataupun apabila Kakak ada ketertinggalan dalam suatu materi, Kakak bahas dan mungkin bisa dilihat di YouTube, media sosial, banyak sekarang di era teknologi ini tentang bagaimana cara belajar yang baik begitu. Tentang belajar yang baik. Nah, kebetulan Kakak ini sudah termasuk alumni Kak ya, alumni 17. Nah, menurut Kakak kesan Kakak selama 3 tahun di Jubel ini gimana sih Kak? Tentunya sangat-sangat baik karena memang di SMA Plus Negeri 17 bukan hanya adanya prestasi yang Kakak dapatkan, namun juga dalam segi motivasi, bagaimana cara Kakak akan meraih impian Kakak, bagaimana agar tetap ada di track untuk bersemangat dalam mewujudkan apa yang Kakak inginkan. Jadi dari Ibu Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu Guru, Waka Kesiswaan, dan seluruh pihak di SMA Plus Negeri 17 Palembang memang benar-benar sangat mendukung Kakak baik dalam segi apapun itu, dalam segi motivasi, dalam segi membantu membimbing Kakak dalam mengikuti lomba dan dalam bantuan dana dan segala macam hal tersebut. Dan untuk teman-teman Kakak juga di kelas 12-1 memang kebanyakannya sepertinya seluruhnya merupakan orang-orang yang sangat baik sekali. Iya, jadi kami memang benar-benar akrab, dekat, dan menurut Kakak karena seluruh pengalaman tersebut yang keseluruhannya baik sih di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Jadi Kakak mendapatkan kesan yang sangat bermakna. Begitu. Menurut Kakak program apa yang paling menunjang dari 17 ini menjadikan Kakak banyak prestasi? Tentunya karena Kakak memang dari sekolah menengah pertama kemarin memang memiliki ketertarikan di bidang sains dan juga di bidang penelitian. Ketika masuk SMA Plus Negeri 17 Palembang dan menemukan program Bugem yang memang kita bisa memilih nih tentang apakah kita mau membuat resensi ataupun membuat penelitian, Kakak merasa program tersebut memang sangat bermanfaat. Karena dengan program tersebut dapat melatih kita baik bukan hanya dalam mengikuti lomba, tapi nanti ketika di perkuliahan akan membuat skripsi, tesis, kita sudah memiliki pengalaman bagaimana cara untuk membuat karya tulis ilmiah tersebut. Nah, selain lingkungan sekolah, tentunya lingkungan masyarakat dan keluarga Kakak pasti sangat mendukung Kak ya. Apapun organisasi yang Kakak lakukan dan kegiatan-kegiatan positif yang dapat Kakak lakukan. Nah Kak, sebelum kita menutup podcast hari ini Kak, boleh Kak kasih tips and trick atau moto Kak kepada sobat Jubel sekalian supaya mereka semangat untuk mengejar prestasi di kancah internasional kayak Kak Ayesa tentunya. Kalau untuk moto sendiri yaitu adalah jangan ragu untuk bermimpi dan jangan takut untuk mewujudkan. Selain itu, apabila kita sudah diberikan kesempatan dan kemampuan lebih oleh Tuhan, jangan hanya memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri, namun juga berusaha agar dapat bermanfaat bagi orang lain, begitu. Terima kasih Kak Esa karena telah datang ke Jubel Inspiratif ini sekali lagi 2 kali Kak ya. Semoga nanti Kakak dapat berkontribusi juga. Alumni-alumni. Kami menunggu kedatangan Kakak yang kedua kali dan seterusnya. Nah,
Sobat Jubel sekalian, terima kasih karena telah menonton episode minggu ini. Jangan lupa menantikan episode-episode selanjutnya. Saya Putu Nanda sebagai Duta Literasi, pamit undur diri. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.